apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat datang di acara Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung. Sudah siap untuk mengikuti Sekolah Minggu hari ini? Kalau sudah siap, adik-adik yang di rumah boleh menyiapkan Alkitabnya dan juga boleh mengambil posisi duduk yang baik untuk mengikuti Sekolah Minggu hari ini. Selamat Sekolah Minggu. Adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Yuk semuanya, tangannya di atas. Kita mau katakan ibu jari. 1, 2, 3. Ibu jari dan telunjuk jari tengah yang panjang. Jari manis tempat cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami sudah siap untuk sekolah minggu. Tolong kami agar kami boleh duduk dengan baik, boleh mengikuti setiap pujian, dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Mama Papa juga yang akan membimbing kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita mau bernyanyi tentang Yesus itulah satu-satunya. Yesus adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Waktu kita sakit, waktu kita sedih, waktu kita susah, Tuhan selalu ada bersama dengan kita karena Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Yuk, mari kita berdiri bersama-sama, ikutin kakak-kakak ya, ikutin gerakan kakak-kakak. Ayo, mari semuanya berdiri bersama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Adik-adik masih tetap semangat memuji Tuhan? Masih dong. Kakak Merlin mau tanya dulu, siapa di sini jagoannya Power Rangers atau Spider-Man? Nah, kita sebagai anak
anak Tuhan, jagoan kita pasti siapa? Yesus dong. Nah, ayo kita tetap berdiri, kita bersama-sama mengatakan Yesus adalah jagoan kita. Yuk, kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Untuk selamanya. Adik-adik, kita sudah menyanyi pujian Yesus adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, dan Yesus adalah jagoan kita. Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian He is God. He is God, the one true God, there's no doubt. I'm gonna shout it out, oh,
selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih buat pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama kembali. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami sehingga kami bisa mengerti, memahami setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Sefri mau bertanya dulu. Minggu lalu tema firman Tuhan kita tentang apa? Ya, benar sekali. Yesus adalah gembala yang baik. Nah, kita akan aman jika terus bersama Yesus, yaitu gembala yang baik itu. Nah, Yesus adalah gembala yang baik. Ia akan menjaga, mendisiplinkan, dan juga mau mempunyai hubungan yang akrab dengan domba-dombanya. Dan sebagai domba-dombanya, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Mau menolong, berbagi, mendoakan, menjadi contoh dalam hal baik. Itu adalah inti firman Tuhan kita minggu lalu. Nah, pada saat ini kita akan belajar kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu belajar tentang Yesus adalah gembala yang baik. Saat ini kita akan belajar tentang Akulah Pintu. Dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Akulah pintu. Akulah di sini yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, pasti adik-adik pada tahu ya yang namanya pintu. Bahkan di rumah pasti ada pintu ya. Bahkan kita keluar masuk pasti kita melalui yang namanya pintu. Pintu juga tidak hanya kita dapatkan dalam bangunan seperti rumah, tetapi pada kendaraan juga kita bisa melihat ada pintu mobil, pintu bus, pintu kereta api. Nah, kemudian ada juga pintu lemari, kulkas, lemari baju, dan lain sebagainya. Apa sih fungsi dari pintu ini? Ya, pintu ini sebagai akses keluar masuknya. Baik kita mau keluar atau memasuk dalam ruangan, jadi kita melewati pintu, bukan melewati jendela ya adik-adik, atau melompati pagar. Nah, kita akan belajar bagaimana sih kandang domba pada zaman dahulu. Nah, kandang domba itu pada zaman dahulu tersusun seperti batu-batu yang sudah disusun sedemikian rupa, dan itu digunakan sebagai untuk melindungi si domba-domba ini dari serangan binatang-binatang buas pada malam hari. Dan dalam kandang domba itu sendiri hanya ada satu pintu. Dan di satu pintu itu sang gembala akan duduk di dekat pintu tersebut. Dan kandang domba itu dilindungi oleh sebuah pintu yang kuat dan kuncinya hanya dipegang oleh penjaga pintu itu, yaitu si gembalanya sendiri. Nah, adik-adik, kalau kita baca dari Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10, Tuhan Yesus mengilustrasikan dirinya, akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi, keluar masuknya domba harus melalui pintu kandang domba. Domba yang taat akan lewat melalui pintu, bukan melempati pagar, bukan melewati jendela. Karena kalau melompati pagar atau melewati jendela dan tidak melalui pintu itu, maka akan disebut sebagai perampok dan pencuri. Bahkan kalau domba tidak melalui pintu itu, maka ia akan berjalan dalam kegelapan, ia akan tersesat. Dan domba yang tidak melalui pintu itu adalah domba yang mementingkan diri sendiri. Nah, domba adik-adik ternyata memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan si domba merupakan hewan yang jinak, mendengar dan menuruti perintah penggembalanya. Kemudian domba juga suka bergerombol atau berkawan. Kemudian domba sangat mudah mengikuti contoh yang diberikan kepadanya. Jadi dari kecil si domba sudah diajarkan bahwa pada saat masuk dalam kandang,
maka harus melewati pintu. Begitu juga ketika mereka keluar kandang, mereka harus melewati yang namanya pintu, bukan melompati pagar. Nah, kemudian si domba juga memiliki kelemahan ternyata adik-adik, yaitu dia mudah tersesat. Kemudian domba adalah hewan yang lemah dan domba memiliki ketergantungan kepada gembalanya adik-adik. Nah, coba kita pikir-pikir, bagaimana jika seandainya domba itu adalah kita? Kita mudah terbawa arus, kita yang mudah tersesat, kita adalah seorang yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, kita bergantung pada orang lain. Tentunya kita butuh seorang atau pribadi yang bisa menolong kita dan menyelamatkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, yang harus kita lakukan adalah kita percaya kepada Yesus karena Dia adalah pintu yang menjaga, memelihara, dan menyelamatkan kita. Kemudian kita taat kepada Yesus, kita ikuti aturan Yesus, kita masuk melalui Yesus, yaitu akulah pintu. Ia mengatakan bahwa akulah pintu. Kita harus masuk ke pintu itu, bukan ke jalan yang lain. Mau selamat? Ya, kalau kita mau selamat, caranya yaitu adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, ikuti perintah Tuhan Yesus, dan taat kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah pintu yang menjaga, menolong, memelihara, dan menyelamatkan kita. Jadi adik-adik, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita butuh seorang yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi kesimpulan kita pada saat ini yaitu bahwa Yesus adalah pintu yang akan menjaga, menolong, memelihara, menyelamatkan domba-dombanya. Dan sebagai dombanya, kita harus taat pada perintah Tuhan. Kita harus mau dipimpin, mau untuk dinasehati, mau diberi arahan, kita mau menerima teguran, tidak sombong dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik, kita mau menghafal ayat hafalan kita, yaitu dari Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Kita hafal sekali lagi ya. Yohanes 10 ayatnya yang ke-9. "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Demikian firman Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Kiranya kita mau taat kepada Tuhan. Kiranya kita mau percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang mampu menjaga, menolong, memelihara, dan menyelamatkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan bagaimana kami harus melalui Engkau. Kami percaya kepada Engkau, taat kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami mau Engkau yang memimpin kami Tuhan. Kami tahu kami anak-anak-Mu yang tidak sempurna. Kadang kami berbuat salah, kadang kami berjalan sesuai dengan keinginan kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Anak-anak yang mau didisiplinkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat prakarya. Prakarya ini sangat simpel dan sederhana dan bisa kita buat. Jadi alat-alatnya itu kita perlu gunting, kita perlu krayon atau pensil warna. Kemudian kita juga perlu, mungkin di rumah ada origami, bisa, atau ada buffalo. Kemudian kalau adik-adik pakai buffalo, kita bisa gunting sesuai dengan ukuran yang kita perlukan. Nah, kita mulai saja ya. Yang pertama, kita lipat kertasnya. Kita lipat menjadi 2. Setelah kita lipat menjadi 2, kemudian
sisi kanan sama sisi kirinya kita lipat lagi. Kita kasih ke tengah. Nah, setelah kita lipat ke tengah, kita lipat lagi ujungnya. Jadi berbentuk kayak segitiga gitu loh. Nah, kita rapikan. Setelah itu, yang sebelahnya juga kita buat seperti segitiga juga. Kemudian kita rapikan. Nah, setelah kita rapikan, kita buka sisinya yang sudah kita lipat tadi. Kita buka begini. Kemudian kita tekan begini. Nah, kita tekan seperti ini. Setelah rapi, kemudian sisi sebelahnya kita begitukan juga. Kita tekan. Nah, sekarang sudah terbuat 2 pintu. Nah, kemudian kita bisa berkreasi dengan ini. Di dalamnya kita bisa mengisi ayat hafalan kita tadi dari Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Kita buat ya. Jadi adik-adik bisa berkreasi sendiri di rumah. Mau buat seperti apa tulisannya bisa. Jadi terserah adik-adik mau buat apa saja. Nah, jadi deh ayat hafalan kita berbentuk rumah dengan 2 pintu. Jadi kita bisa tempel di dinding kita. Jadi kita bisa buka juga kita sambil menghafal ayat hafalan kita. Demikian prakarya kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa ayat hafalannya dan juga prakaryanya dibuat ya. Dan boleh adik-adik menguploadnya di Instagram dan tag Instagram Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung. Oke, sampai jumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Dadah! Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku dengan kerinduan